وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kitab Risalah Ibni Al-Qayyim ila ahli ikhwanih, yang mana kita masih menenggelamkan diri di pembahasan khutbahnya Imam Ahmad atau muqaddimahnya Imam Ahmad di kitab Ar-Radd al-Jahmiyah, bantahan terhadap kalangan Jahmiyah yang menyesatkan kaum muslimin ketika itu, dan sampai sekarang juga ya. Saat ini kita akan membahas perkataan beliau mensifati para ulama, sisa-sisa dari para ahli ilm, sisa-sisa dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghidupkan kitab Allah Ta'ala dan cahaya Allah Azza wa Jalla dan musuh-musuh iblis. Berikutnya kata beliau, yunfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalil mubtilin wa ta'wil jahilin. Mereka menafikan daripada kitab Allah Azza wa Jalla, mereka tentang atau mereka hilangkan atau mereka nafikan atau mereka lawan tahrifal ghalin, yaitu penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas, wantihalil mubtilin, dan mereka membela kitab Allah daripada penisbatan yang dilakukan oleh orang-orang yang batil, wa ta'wilil jahilin, dan mereka berjuang membela kitab Allah dari tafsiran-tafsiran menyimpangnya orang-orang jahil, yang mana mereka semua ini, yaitu al-ghalin, al-mubtilin, al-jahilin, disifati berikut oleh Imam Ahmad, alladzina aqadu al-ghiyatal bid'ah wa atlaqu anana al-fitnah, yang mana orang-orang menyimpang ini mereka mengikat bendera kebid'ahan dan mensyiarkan fitnah, ujian terhadap kaum muslimin. Fahum mukhtalifuna fil kitab, dan mereka itu saling berselisih dalam masalah Al-Quran. Apa-apa yang di Al-Quran mereka perselisihkan atau mereka selisihi. Dan kemudian mukhalifuna al-kitab, dan mereka menyelisihi Al-Quran. Mujmi'una ala mufaraqatil kitab, mereka bersepakat untuk menyimpang dari Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Yaquluna 'ala Allah wa fillah wa fi kitabillah bighairi ilm. Mereka ini berucap atas nama Allah
yaitu berucap berkata atas nama Allah, berarti berkata apapun tentang agama itu berkata atas nama Allah. Wa fillah, dan berkata tentang Allah. Jadi mereka berkata tentang agama Allah seperti saya sedang membicarakan agama Allah. Wa fillah, dan mereka membicarakan tentang Allah, tentang namanya, tentang sifat-sifatnya. Wa fi kitabillah, dan berbicara tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, tapi bi ghairi ilm, tapi tanpa ilmu. Jadi itu yang mereka lakukan. Mereka berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, mereka berkata tentang Allahnya itu sendiri tanpa ilmu, mereka berkata tentang kitab Allah dan isinya juga tanpa ilmu. Yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam. Mereka berbicara dengan kalam-kalam yang memiliki syubhat, yang samar-samar, yang kadang-kadang membuat orang-orang terkesima dengannya. Dan yang dimaksud oleh Imam Ahmad ini juga termasuk orang-orang yang terpincut dengan falsafah Yunani, filsafat barat dan semisalnya untuk memahami agama Allah. Dan itulah Jahmiyah atau Mu'tazilah juga berasal darinya, dari mazhab seperti itu, mengikuti pemahaman falsafah atau filsafat dari luar Islam untuk memahami agama Islam. Kemudian nanti akan ada istilah-istilah yang dibuat seolah-olah istilah tersebut keren, beken, ya, mempelajarinya itu membuat kita itu seperti naik derajat dan naik tingkat dan lebih luas cakrawalanya. Ya, banyak istilah-istilah dalam filsafat yang sebenarnya tidak dikenal sama sekali dalam Islam. Kemudian mereka pakai untuk memahami Islam, dan mereka salah memahami Islam, mereka pun sesat dan kemudian menyesatkan orang. Wa yakhda'una juhalan nasi bima yusbihuna alaihim. Ya, dan mereka di sini mereka menipu orang-orang yang jahil dari kalangan masyarakat, ya, dengan apa yang mereka berikan dari syubhat. Fa na'udzubillahi min fitnatil mudhillin. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnahnya orang-orang yang memberikan kesesatan, yang menyesatkan. Jadi ikhwah sekalian, para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Imam Ahmad rahimahullah dalam khutbah ini memuji para ulama sekaligus mencela musuhnya para ulama. Jadi para ulama itu punya musuh. Musuhnya itu bisa jadi dari kalangan orang-orang berilmu juga, tetapi ilmunya menyimpang. Dan musuhnya bisa jadi juga dari kalangan orang-orang awam. Musuh dari kalangan orang-orang berilmu biasanya dikarenakan syubhat. Syubhatnya orang-orang yang berilmu yang memusuhi ulama yang benar, ulama Ahlussunnah. Musuh dari kalangan orang-orang awam ya disebabkan syahwat dan semisalnya. Pokoknya imam ada kepentingan dan semisalnya. Banyak musuhnya, ikhwan. Ya, kadang-kadang kalau misalnya nggak bisa menyerang secara fisik karena ada jalur hukum, maka menyerang secara gaib. Dengan santet, dengan sihir itu bisa terjadi. Ya, maka kalau misalnya seseorang, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, kalau dalam mendakwahkan tauhid dan sunnah kemudian semua orang itu suka, itu berarti ada yang salah. Malah justru ada yang salah. Semua orang suka, justru ada yang salah. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang gak suka dan padahal udah benar ajalannya, itu yang malah justru begitulah memang sunatullahnya gitu. Ya, karena kalau kita dakwah itu dengan tujuan supaya semua masyarakat satu RW itu suka, ya memang kita pengen kayak gitu, tapi nggak bakal bisa itu. Nggak bakal bisa, mesti ada. Selama syaitan itu masih hidup gitu loh. Selama hawa nafsu manusia itu masih ada, ya ada pasti ada satu dua orang yang mungkin zahirnya terlihat muwafiq, sepakat, tapi di belakang Allah musta'an misalnya menikam, bisa. Itu yang masih bagus ya, zahirnya masih berusaha nampakin baik lah. Ada juga yang terang-terangan gitu. Ada yang terang-terangan. Ya. Jadi itulah
Ya, musuh-musuh. Tapi musuh-musuh ulama atau musuh-musuh orang berilmu atau musuh-musuh orang yang memegang kebenaran itu ada yang disebabkan dari segi syahwat dan subhat, ada yang disebabkan syahwat, ada yang disebabkan subhat. Yang disebabkan subhat ya biasanya karena nggak cocok pemikirannya. Kalau yang disebabkan dengan syahwat berarti biasanya karena ada dunia yang tersumbat gara-gara dai-dai ini. Itu dari segi syahwat dan syubhat. Tapi orang yang memusuhi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi ada dua macam juga. Dari segi pengetahuan, ada yang disebabkan pengetahuan akan keutamaan dakwah ini, dan ada juga yang disebabkan ketidaktahuan. Kalau udah tahu dakwah ini benar tapi malah dia musuhi, itu pasti karena syahwat. Mesti karena syahwat. Yaitu karena karena ada dunia yang tersumbat gitu loh, gara-gara kehadiran dakwah seperti ini. Kalau misalnya disebabkan ketidaktahuan, itu biasanya karena syubhat. Karena nggak ngerti dia nggak ngerti keutamaan dakwah ini. Dia ngertinya apa yang sudah menjadi tradisi masyarakat, kok ini malah dakwah ini malah bertentangan dengan kita ya gitu. Syubhat jadinya, nggak ngerti. Memusuhi karena nggak ngerti, nggak paham, apalagi kena provokasi gitu loh. Makanya seperti ini sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, orang yang membencimu karena hasad tidak sama dengan orang yang membencimu karena nggak tahu. Orang yang membencimu karena hasad itu tidak akan mencintaimu. Tapi orang yang membencimu, melawanmu, memusuhimu karena tidak tahu, bisa jadi kelak akan menjadi kekasihmu gitu, ketika dia tahu. Ya. Jadi banyak kisah-kisah taubatnya orang-orang yang dulunya memusuhi dakwah, memusuhi Ustadz Fulan, tapi kemudian karena dulunya kan nggak tahu, ketika tahu ternyata ini yang benar, malah justru berbalik dan sangat mencintai Ustadz Fulan dan sangat mencintai dakwah ini. Ya, jadi kita lihat ketika misal di daerah sini atau dimanapun, ketika ada yang memberikan desas-desus atau memburukkan citra dakwah ini atau ustadz tertentu yang mengajar di sini, kita lihat apa sebabnya. Kalau misalnya kita lihat karena dia orang nggak ngerti, maka boleh jadi suatu saat akan apa? Insya Allah suatu saat akan ngerti. Ketika ngerti maka malah justru balik mencintai. Insya Allah yakin gitu, karena fitrahnya sesuai gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu ini karena dengki, ya, dan ini biasanya orang-orang yang memiliki jabatan ataupun yang memiliki pandangan di antara manusia, yaitu ustadz juga misalnya, tokoh agama misalnya, karena dengki, karena merasa dengan keberadaan dakwah seperti ini akan menyumbat income-nya atau minimal menyumbat popularitasnya, tidak seperti dulu lagi, maka yang seperti ini memang sudah memusuhi karena mengetahui keutamaan dakwah ini. Dan itu susah untuk diobati, sampai dia meminta kepada Allah taufik untuk terobati hasadnya atau dengkinya. Taib. Kemudian fasal yang baru dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa mimma yanbaghi al-i'tina'u bih ilman wa ma'rifatan wa qasdan wa iradatan al-ilmu bi anna kulla insanin bal kulla hayawanin innama yas'a fi ma yahsul lahu al-ladhah wan na'im wa tibil 'aishi wa yandafi'u bihi anhu adad dhalika wa hadha matlubun sahihun yatadammanu sittata umur. Dan di antara hal yang penting dan layak untuk kita perhatikan, baik secara keilmuan, secara pengetahuan, secara maksud dan kehendak, yaitu yang penting kita ketahui adalah mengilmui bahwasanya setiap insan, bahkan seluruh hayawan itu mencakup padanya apapun yang hidup, dari manusia, jin dan binatang. Jadi manusia itu hayawan juga ya jemaah. Manusia itu hayawan juga ya. Ya, karena hidup lahu hayat, memiliki jadi hayawan itu di bahasa Arab kan. Dari kata hayat, hayawan itu sifat, yaitu zat yang memiliki kehidupan. Hayat. Ya, kehidupan. Berarti binatang masuk.
seluruh manusia, bahkan seluruh hewan termasuk binatang berarti, innama yas'a fi ma yahsul lahu dzadzah wan na'im wa tibal 'aish. Mereka semuanya, semua hewan, semua makhluk hidup itu berperilaku atau melakukan hal dalam kehidupannya demi mendapatkan apa? Kelezatan, kenikmatan dan kehidupan yang enak. Semua mesti gitu. Dan saya yakin bapak-bapak pun begitu dari kecil. Pengen enaknya, iya kan? Kalau nggak pengen enak, ya nggak usah nikah, nggak usah makan. Nggak ada yang kayak gitu. Semua pengen enak, pengen hidupnya tuh enak. Wa yandafi'u bihi anhu adar dzalik, dan berusaha untuk menghindari atau mencegah dari kehidupannya hal-hal yang berlawanan dengan hal tadi, berlawanan dengan kelezatan, berlawanan dengan kenikmatan, berlawanan dengan hidup enak. Tapi semua orang pengen hidup enak semuanya. Ya. Kenapa laki-laki mencari perempuan untuk jadi istri? Karena kan pengen hidup enak. Kemudian dia lihat calonnya kumisan, jelita, jerawat 5 juta, ya. Kemudian punya kasus kesurupan tiap hari. Kemudian kena epilepsi, stroke, ya, dan penyakit. Tapi kaya banget. Kaya Pak. Kira-kira gimana Pak? Dan kayaknya nggak lama lagi mati nih orang. Kira-kira gimana? Mau nggak? Wah ya, Pak Zul emang. Berarti ada. Iya, karena ngincer itu kan. Ya udah. Dan miskin. Apa yang bisa diharapkan? Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena wajar kita cari tibul ish, yaitu nikmatnya hidup, enaknya hidup, pengen hidup enak gitu. Ya. Itu wajar. Kemudian yang perempuan nyari suami, buat apa? Ya buat supaya hidup enak. Yang perawan nyari kemudian suami supaya dia punya cowok gitu, punya yang mempertanggungjawabkannya. Yang janda udah lama janda kemudian pengen punya suami, kenapa? Karena pengen ya ada teman hidup, ada yang menafkahinya juga gitu. Ya itu kan karena pengen hidup enak. Kemudian kita seorang perempuan dilamar oleh seseorang, nolak apa enggak ya? Tapi wali bilang jangan sama dia nggak punya pekerjaan, nggak jelas orangnya, dan juga agamanya nggak jelas. Kenapa kok dilarang sama walinya? Kenapa? Karena walinya juga mengharapkan ini anaknya, putrinya pengen hidup enak dong sama calon suaminya nanti. Masa dapat calon suami kerjaan nggak punya? Oke lah, kerjaan nggak punya, bakal punya mungkin insyaallah. Tapi emang orang itu kenapa malas? Kerjaan nggak punya, kemudian jarang mandi, bau ketek dan semuanya. Kira-kira gimana? Hah? Ya nggak mau. Dan perempuan nggak ada yang mau kayak gini juga, realistis mereka. Ini kalau nggak ada kerja, nggak kerja, nggak berpenghasilan, ntar saya dikasih makan apa? Dan miskin lagi. Kira-kira nggak masa disuruh goreng kecoa dapur? Ya nggak juga, nggak mungkin. Jadi pengen tibul aish. Itu logis semuanya. Bahkan binatang saja ya seperti itu Pak. Kucing misalnya, antum kasih bayam nggak cocok sama dia. Antum kasih bacem nggak cocok sama dia. Kecuali kalau misalnya ayam, bacem, baru enak. Yang dia senangi gitu, kucing, yang dia senangi. Cuman memang kucing nggak bisa ngomong. Saya nggak suka ini, akhi. Saya suka yang itu, nggak bisa ngomong. Tapi dia bisa milih mana yang membuat dia tuh nyaman, mana yang enggak. Itu kucing, itu binatang. Jadi mereka tuh ingin semuanya makhluk hidup ingin ni'mah, ladzah dan tibul aish. Ya. Dan hal yang diinginkan ini mencakup sittata umur. Kalau misalnya kita mendapatkan kenikmatan, ya, itu kita harus meninjau 6 hal. Meninjau 6 hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ahaduha, yang pertama
ma'rifatus syai' an-nafi' lil 'abdi al-mula'im lah alladhi bihusulihi ladzatuhu wa farahuhu wa sururuhu wa tibu 'aishih. Yang pertama, perlunya apa? Yang pertama, mengetahui sesuatu yang bermanfaat untuk hamba, yang cocok buat dia, yang dengannya terhasilkan kelezatan, kegembiraan, kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Itu harus tahu sesuatu yang bermanfaat, yang cocok buat dia, yang menyenangkan. Yang pertama itu apa? Bermanfaat, cocok dan menghasilkan kelezatan, kenikmatan, kesenangan. Apa coba? Ya. Coba sekarang sebutkan yang pertama dulu Pak. Apa tuh Pak? Cocok, makan enak. Apa Pak? Sampean ketoprak Pak? Makan ketoprak suka Pak? Ya suka lah. Iya. Bermanfaat, bermanfaat. Ya namanya makan bermanfaat untuk ngisi perut lah itu. Cocok, cocok sesuai selera. Kemudian lezat enggak? Lezat. Senang, senang karena enak gitu. Oke, itu yang pertama ketahui dulu itu. Ya, menikah sama juga menikah. Ini cocok. Kemudian apalagi selain itu? Yang bermanfaat, yang mendapatkan, yang menyertakan dengannya kelezatan, apalagi Pak kira-kira? Dan kenikmatan dan kebahagiaan. Duit. Bermanfaat, cocok dan akan menghasilkan kelezatan itu. Anggap itu semua ya tadi sebutan-sebutan itu. Yang kedua, ma'rifatut tariqil musilati ila dzalik. Yang kedua yang harus kita tahu yang kedua adalah mengetahui jalan yang mengantarkan kepada hal itu. Jalan yang mengantarkan kepada ketoprak. Jalan yang mengantarkan kepada cara menikah, cara gimana? Jalurnya gimana cara menikah itu? Jalan mengantarkan kepada menghasilkan duit. Itu yang harus diketahui. Jadi yang pertama, ketahui dulu objeknya apa yang kira-kira akan kita raih, yang kita inginkan untuk yang cocok kepada kita dan terhasilkan dengannya kenikmatan. Yang kedua, gimana cara mendapatkannya? Ya. Dan yang step yang ketiga, suluku tilka at-tariq. Yang ketiga, suluk tilka at-tariq. Yaitu menjalani jalan tersebut. Jadi jangan cuman dia pengen dapat duit banyak, dia tahu caranya, tapi dia nggak mau menempuhnya. Gitu, nggak bisa, ya Pak ya. Oke, dia pengen ini yang bagus buat saya, yang cocok buat saya, yang membuat saya senang adalah dapat duit. Yang kedua, mengetahui caranya dapat duit. Caranya dagang nih. Nih sekarang lagi apa dagangan sekarang yang lagi hits apa Pak? Yang lagi tren apa Pak? Es ya. Udah hujan es lagi. Jualan payung. Oke. Musim hujan jualan ini Pak, jualan jas hujan yang 10 ribuan. 20 ribuan. 10 ribuan kalau di toko, 20 ribuan kalau darurat, kan gitu. Oh ini kalau misalnya saya jualan ini di jalan raya yang rame, ini bakal seru nih, bakal rame nih. Dia tahu itu. Dia tahu itu caranya untuk menghasilkan kenikmatan, dapat uang. Tinggal yang ketiga, suluk, menempuhnya. Mau enggak dia menempuh itu gitu. Jangan cuman konsep doang. Ngomong doang. Konsepnya banyak sampai beleberan tuh bibir, tapi kemudian enggak dioperasikan. Jadi yang ketiga ini suluk, lakukan. Yang keempat, ma'rifatu ad-darril mu'dhi al-munafir alladhi yunakkidu alaihi hayatah. Mengetahui madarat yang menyakitkan. Intinya mengetahui pantangan madarat yang menyakitkan untuk kehidupannya. Ya. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, ma'rifatu tariq allati idza salakaha afdat bihi ila dzalik. Ya, mengetahui jalur yang kalau dia tempuh itu bisa menjerumuskan kepada yang nomor 4 tadi, kebinasaan, kehancuran. Ya. Yang keenam, tajannubu sulukiha, yaitu menghindari jalan
menyimpang tersebut, menghindari jalan yang justru membuat dia itu celaka. Nah, jadi dalam as-sair ila ni'mah gitu, jalan kita kan manusia nih dan hewan hidup itu memang mencari kenikmatan, mencari kelezatan, mencari hal yang bermaslahat buat kita, yang enak buat kita. Yang pertama, kita harus tahu apa itu yang kita cari. Duit, oke, kita duit dulu dah. Yang kedua, mengetahui cara mendapatkan duit, gitu kan. Yang ketiga, ya lakukan gitu loh. Ya udah, kamu tahu caranya, ya udah jalan lakukan. Laksanakan. Tapi kan di kehidupan ini ada yang namanya pantangan, kesulitan, resiko dan semisal. Yang keempat kemudian mengetahui apa? Mengetahui resiko-resiko, mengetahui madarat-madarat dan keburukan-keburukan yang membuat dia tidak mendapatkan kelezatan dapat duit. Jadi tadi yang pertama, gimana caranya supaya kita dapat cari duit, dapat duit. Gimana cara berduit? Dagang. Tinggal kayak kita dagang. Nah, ketika kita mau dagang itu, kita harus tahu hal-hal yang membuat kita terhalangi dari dapat duit ketika dagang. Misalnya, kalau misalnya kita dagang, jangan sampai barang ini barang yang enggak berkualitas misalnya. Jangan sampai produk kita produk busuk misalnya. Jangan sampai produk kita produk palsu misalnya gitu. Nah, ketika tahu itu pantangannya barang palsu, kemudian ya mengetahui jalur-jalur yang membuat kita terperangkap di madarat itu, jangan sampai kita itu terperangkap atau terjerat ke dalamnya, yaitu mengetahui jalan-jalan jeratan itu. Artinya ketika kita kulakan, hati-hati, ketahuilah apa toko-toko kulakan yang menjual barang-barang palsu. Jangan sampai kita beli mentang-mentang murah ternyata barang palsu. Nah, ketika kita tahu itu ada toko-toko itu yang palsu-palsu, kita jual kulakan palsu-palsu, maka tajannub sulukiha. Maka hindarilah toko-toko itu, beralih ke toko-toko ori. Itu dia antara contoh yang tentang dunia, tentang duit ya. Taib, kelezatan lainnya apa jemaah? Kelezatan lainnya tentang ibadah deh. Ya. Oke, apa yang membuat kita bahagia? Salat. Oke, tadi kan dunia udah deh. Sekarang kita ke akhirat, ke agama. Salat itu yang pertama, mengetahui objek kebahagiaan yang membuat kita bahagia, salat. Yang kedua, mengetahui jalannya salat, yaitu caranya salat. Lah, kita sudah tahu ini salat bakal ngebahagiain kita. Kita udah tahu caranya salat. Tinggal kita lakukan salat. Jangan cuman tahu salat yang membahagiakan, tahu caranya salat, tapi kita enggak mau salat. Tuh, banyak orang kayak gitu. Sekarang muslim, dia tahu rezekinya itu juga akan Allah Ta'ala tambah dengan sholat. Dia tahu hatinya bakal senang kalau dia sholat berjamaah di masjid. Dia tahu caranya sholat. Tapi yang ketiga ini malah enggak sholat gitu loh. Jadi banyak orang itu terpenjara di antara 2 menuju 3 itu enggak kena gitu. Jadi cuman tahu doang gitu. Nah, oke, ada orang ya udah alhamdulillah dia tahu salat itu nikmat, akhirnya dia nomor 3 lakukan. Akhirnya dia salat. Tapi sebentar. Kenikmatan yang sempurna itu belum terjamin di situ. Nomor 4, mengetahui hal-hal yang justru berbalik menyengsarakan padahal dia salat. Ya, hal-hal yang berbalik menyengsarakan padahal dia salat. Seperti memakan harta haram, salatnya belum tentu itu berpahala besar gara-gara harta haram. Seperti juga salatnya kosong, tidak tumaknina dan seterusnya. Ya, dia harus tahu ya itu. Dia harus tahu pantangan-pantangan itu, pantangan-pantangan untuk salatnya. Ya. Dan yang kelima, dia harus tahu jalan-jalan dan trek-trek yang ternyata itu akan menjerumuskan dia di pantangan-pantangan itu, gitu loh. Misalnya apa?
dia ditawari pinjaman online. Itu ternyata ada kaitan dengan sholat kita loh. Atau dia ditawari maksiat. Maksiat dan hal-hal seperti ini, semuanya ini itu berpengaruh kepada kelezatan sholat kita. Wah, ini mah trek-trek yang membuat nomor 5, yang membuat saya itu malah terjerumus ke nomor 4, yaitu membuat kelezatan itu hancur. Maka ketika tahu ini treknya membuat kelezatan itu hancur, kita udah sholat nih, kita tahu ini treknya, ya udah yang keenam, jangan deketin trek-trek itu. Jangan deketin trek tersebut. Jadi salat alhamdulillah udah lakukan. Tapi kan namanya calon kelezatan itu kan ada awaiqnya, ada pantangannya, ada hal-hal yang menghalanginya. Kita cari tahu penghalangnya apa aja. Penghalang kekhusyuan dalam salat, maksiat. Penghalang kekhusyuan dalam salat, makan berlebihan. Ya. Dan lain-lain banyak. Itu kita udah tahu tuh nomor 4 tuh. Nomor 5, kita juga tahu jalan-jalan menuju trek-trek yang menyimpang ini. Misalnya teman ngajak, ayo makan yuk, gua traktir deh, terserah antum mau ambil apa. Dan tradisi kita adalah kalau udah ditraktir kayak gini, kita bakal makan banyak ini. Maka tahu itu adalah trek yang membuat sholat kita gak khusyuk, jauhi itu nomor 6, jauhi. Sehingga kita tetap di nomor 3, dapat sholatnya. Begitu. Ya begitu jemaah sekalian. Contoh lain, sholat berjamaah itu nikmat. Kita pengen itu. Kita tahu itu nomor pertama. Yang membuat kita nikmat, yang membuat kita mendapatkan nikmat itu sholat berjamaah di Masjid Al-Muhajirin. Oke? Taib. Yang kedua, tahu nggak jalan ke Masjid Al-Muhajirin dari Jatimurni saya? Tahu. Oke? Tahu. Yang ketiga, kalau udah tahu jalannya, ya udah jalanlah. Tinggal nomor 3 kan, jalanlah, ayo, jalan ke kajian, jalan ke masjid. Maksudnya naik motor gitu. Ya. Nah, tapi kan namanya jalanan kan ada banyak macamnya. Saya bisa lewat Sunir, ya kan? Saya bisa lewat Hankam lurus Jatiwarna, kemudian apa tuh? Saya nggak tahu namanya. Jalan apa namanya itu? Ya kan? Jadi saya ada opsi berapa? Ada opsi berapa jalan? 3 ya? Ada 3 benar. Lewat mana aja? PLN. Terus yang ketiga ini nih, yang tadi nih. Hankam lurus Jatiwarna, terus jalan apa sih namanya, nggak tahu itu namanya. Pokoknya jalannya dari aspal pokoknya. Ujung aspal, iya ujung aspal. Bendungan Hilir, Tiu. Pokoknya itu jalur itu kan. Yang macet yang mana? Yang ketiga ya? Pokoknya gitulah ya. Kita nomor 4 kita tahu bahwasannya yang membuat kita terhalang ini macet gitu. Nomor 4 tuh. Mau sampai kajian macet. Nomor 4. Nah, yang kelima kita harus tahu jalur mana yang bikin yang macet. Ketika tahu ini jalur yang macet, ya kita hindari. Misal jalur pertama, kedua, 3. Kita tahu semua jalur, ayo kita tinggal jalan deh. Tapi kita harus tahu yang menyebabkan kita terhalangi sampai ke masjid adalah kemacetan. Oke, yang nomor 5, cari jalan yang, coba lihat jalan yang macet mana. Ternyata yang kata beliau bendungan tadi, bendungan Tiu ya. Ini macet nih. Ya jangan malah justru cari jalan yang macet ya. Ini kan kebalik ya. Ya cari jalan yang lancar, jauhi jalan yang area yang macet gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya. Itu 6 hal ya. Fa hadhihi sittatu umur la tatimmu ladzatul abdi wa sururihi ladzatul abdi wa sururuhu wa farahuhu wa salahu halihi illa bistikmaliha. Inilah 6 hal tidak sempurna kelezatan hamba.
Oke. Allahumma shayban nafi'ah. Nah, ini hujan ya bisa juga menjadi penghambat jalan gitu kan. Bagaimana cara kita menghindari hujan? Pakai payung gitu. Iya. Gitu. Pakai jas hujan. Oke, kita akan lanjut insyaallah ba'dal adzan insyaallah taala. Baik, jadi inilah 6 hal yang kelezatan hamba itu tidak sempurna, kebahagiaannya tidak sempurna, kebaikan keadaannya tidak sempurna kecuali dengan menyempurnakan 6 hal ini. Jadi untuk mencapai hal atau kenikmatan yang kita inginkan, kita harus tahu apa kenikmatan tersebut, jalan menujunya, mengoperasikan jalan menujunya, dan kita harus tahu pantangan-pantangannya dan jalan-jalan yang merupakan pantangannya, dan menghindari pantangan dan jalan-jalan tersebut. Adapun kalau kita cuma pengen tahu objeknya saja dan kita nggak mau tahu pantangannya, maka dikhawatirkan kita akan terjerumus ke pantangan tersebut sehingga kita tidak sampai. Sebagaimana orang banyak yang pengen dapat syafaatnya Nabi SAW. Gimana caranya selawat? Mereka pun berselawat, tapi mereka nggak tahu jalur-jalur syaitan yang menggoda dan menipu mereka dalam masalah selawat dan tawasul. Akhirnya mereka pun melakukan hal karena nggak tahu. Akhirnya mereka berselawat tapi sekaligus syirik gitu loh. Berselawat tapi sekaligus syirik. Ini kan udah mulai mengoperasikan supaya dapat kenikmatan, nanti dapat syafaat misalnya. Tapi justru syaitan itu menghalangi mereka dari dapat syafaat dan mereka nggak sadar akan hal itu. Kalau disadarkan mereka marah karena merasa nggak perlu untuk mengetahui pantangan-pantangan yang merupakan triknya syaitan yang menghalangi mereka dari maksud salawat dan maksud tawasul. Ya begitu ya jemaah sekalian. Ya. Seperti orang yang semangat sholat tapi nggak tahu pembatal sholat gitu loh. Udah semangat sholat kentut sembarangan. Dia semangat sholat tapi isi sholatnya dahak semua. Gitu. Saya pernah ketemu orang kayak gitu. Isi sholatnya dahak semua, samping saya tuh. Bukan samping saya sini maksudnya, bukan maksudnya orang dulu, ya. Samping saya pas lagi sholat berjamaah, dia dari awal sampai akhir itu, bahkan setelah sholat pun masih begitu terus. Jadi kayaknya sepanjang hidup dia, gitu. Saya nggak tahu nanti kalau sakaratul mautnya tuh yang keluar apa tuh, gitu juga. Jadi kan la ilaha illallah, lagi nanti. Penyakit itu. Saya pikir kayaknya ini gangguan syaitan kayaknya. Supaya dia tuh nggak banyak zikir, lebih banyak nya gitu, dahaknya. Ya, itulah pentingnya ilmu. Kita harus tahu caranya, tapi juga harus tahu hal-hal yang membatalkan hal itu. Hal-hal yang membatalkan dan menghalangi tujuan kita. Taib, ada pertanyaan atau tidak ya jemaah sekalian? Ya, fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasannya sedikit membahas tentang jamiah. Iya. Nah, beberapa depok kan banyak ya di umat Islam gitu. Nah, sebenarnya secara casing kan mungkin kurang lebih sama saja. Saat kita melihat orang dari dohirnya seperti itu, bagaimana sikap berhati-hatian kita terhadap orang-orang yang ya punya pemikiran jernih atau qadariyah sehingga kita nggak salah dulu di kajian. Oh, baik. Artinya kalau misalkan pertama, apakah ada ciri-ciri khusus gitu? Baik
secara zahir, atau misalkan jangan sampai kita udah berlama-lama ternyata tidak lewat tadi Jahmiyah itu aja sih. Taib, ya, jazakumullah khair Pak. Mazhab Jahmiyah itu sendiri sebenarnya kalau secara nama sekarang sudah tidak ada sebutan firqah Jahmiyah secara resmi. Tapi secara pemikiran turun-temurun, secara pemikiran turunannya banyak. Cuman ada yang 100% Jahmiyah, ada yang sekian persen saja. Ya. Dan sebenarnya kalangan-kalangan yang sisi Jahmiyahnya paling mending itu kalangan Asy'ariyah itu yang menjadi kebanyakan di masyarakat kita. Sisi Jahmiyah di mana mereka itu berkeyakinan Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa kanan, tanpa kiri dan seterusnya. Yang mengatakan seperti itu. Ketika dikatakan di manakah Allah, mereka nggak mau dijawab Allah itu di langit, nggak mau menjawab itu. Nah ini ada sisi Jahmiyah ini orang nih, walaupun levelnya ustadz, ya mereka nggak mau mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, nggak mau, pantangan mereka. Gitu. Ya karena mereka menganggap kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti mirip raja dong, mirip makhluk dan semisalnya. Lalu bagaimana cara kita menghindari orang seperti mereka? Kita lihat apakah orang-orang ini alim ulamanya atau awam. Kalau awam itu biasanya hanya ikut-ikutan. Sementara fitrahnya itu memang sebenarnya dia mengatakan Allah di atas langit. Orang-orang awamnya itu yang sebenarnya belum mempelajari ilmu kalam atau mempelajari filsafat, masih awam kayak kita-kita. Cuman dengar dari ustadznya doang. Ini insyaallah diberikan info tentang fitrah kita asal menganggap Allah itu di atas segalanya, itu insyaallah gampang. Tapi kalau misalnya sampai level ulama, alim, apakah ada ciri-ciri khususnya? Ciri-ciri khusus itu ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya tidak zahir. Yang sifatnya zahir itu juga terbagi menjadi dua. Dari penampilan dan dari ucapan. Ya, dari penampilan dan dari ucapan. Dari penampilan untuk orang-orang yang seperti ini itu ya penampilannya mungkin sama kayak orang awam biasa, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Jadi dari penampilan kita enggak langsung bisa memvonis seseorang bahwa dia itu bermadzhab apa gitu, belum tentu benar gitu. Tapi dari perkataan, ya, yaitu kalau misalnya dia suka dengan kebid'ahan dari perkataannya atau dari perbuatannya dia suka melakukan kebid'ahan, maka dikhawatirkan juga nanti kebid'ahan lainnya juga akan ada pada dirinya gitu takutnya. Ya, jadi kita usahakan hindari orang-orang semisal ini yang dia tidak merasa bersalah jika melakukan suatu kebid'ahan. Adapun yang bersifat batin kita nggak tahu dia seperti apa. Tapi kalau misalnya perbuatannya nyata bid'ah, perkataannya nyata pro dengan bid'ah, dan memuja atau memuji orang-orang yang dikenal akan kebid'ahannya atau khurafatnya, maka yang seperti ini jelas kita hindari. Ya, kita hindari. Kalau masalah pakaian, ya memang di antara mereka ada yang kelihatan dari pakaiannya, tetapi bagaimanapun kalau pakaian murni gitu saja, apakah pakai jubah atau tidak, itu bukan barometer. Tapi kalau misalnya jelas dari pakaian tersebut mengidentifikasikan dirinya terpapar dengan pemahaman sekte atau tarikat tertentu, maka jelas ini ada penyimpangan orang ini. Ya, contoh jaket-jaket perkumpulan mereka misalnya, ya majelis-majelis mereka gitu, ini jelas. Tapi sebagian dari mereka orang awam yang gak ngerti sebenarnya kajian-kajian mereka itu, kajian selawat doang dan kemudian gak ada ilmunya misalnya, ya itu bisa kita rangkul kemudian kita pahamkan mereka. Tapi kalau udah level tolabul ilmnya atau penyelenggaranya ini udah susah. Al-muhim sebenarnya ikhwah sekalian, kalau kita sudah semakin dekat dengan sunnah, orang yang terbiasa dekat dengan bid'ah itu akan kerasa kok.
nggak nyambung. Walaupun penampilannya sama, tetap aja nggak nyambung, kayak ada perbedaan gitu. Sekarang kalau kita lihat salafiyun misalnya, orang-orang salafi, mereka pakai jubah putih sama, jubah putih. Ada orang jamaah tabligh pakai jubah putih juga. Pasti ada beda. Beneran beda, yakin beda. Walaupun sama, pakai jubah yang mereknya sama deh, tapi sisi kucelnya beda. Ya, dan juga yang dipakai di atas juga beda. Mungkin kalau penampilan kita nggak bisa langsung vonis, tapi tetap aja auranya ada perbedaan. Dan dari sikap dan tingkah itu juga ada perbedaan. Dari tata cara ibadah pun ada perbedaannya juga nanti. Iya, adalah perbedaan. Akan ketahuan perbedaan tersebut. Seseorang itu sulit untuk menyembunyikan fikrohnya, pemikirannya dari ucapan dan perbuatan, sulit. Dia berusaha untuk menyembunyikannya, tapi suatu saat akan Allah bongkar juga. Kecuali yang benar-benar munafik. Orang munafik pun Allah bongkar sebenarnya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebenarnya ketahuan orang Rasulullah, tahu Rasulullah dan beberapa sahabat tahu ini orang munafik. Itu berusaha untuk apa? Ketika Rasulullah lewat, Abdullah bin Ubay bin Salul itu selalu memuji, inilah Rasulullah, seperti orang yang paling cinta sama Rasulullah. Orang yang enggak kenal, yang mudah terperdaya akan terperdaya, wah ini orang muslim paling tokcer ini. Tapi justru ini orang munafik yang benci dengan Rasulullah SAW. Tapi bagi sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, ini orang yang enggak biasa, pandangannya beda, munafik ini kayak ini. Padahal dia paling memuji Rasulullah. Betapa orang-orang yang berusaha untuk memalsukan identitas qalbunya akan Allah bongkar dengan perkataan yang kepleset atau perbuatan yang terketahui. Begitu. Ya, jadi jangan pernah kita itu merasa aman kita menyembunyikan kebobrokan diri kita. Melainkan harus bertaubat darinya. Nauzubillah min dzalik. Taib. Kita qomat mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Berarti kita cukup sampai sini insyaallah. Qadarullah, ini hujan masyaallah jadi semakin dingin rasanya ya masyaallah. Ya. Tapi biasanya ini enggak sedingin ini Pak. Biasanya. Ya, semoga ini kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.